Di dasar sungai berbatu yang jernih, di antara riak air yang dingin, tergeletak mayat-mayat ikan salmon Atlantik yang megah, kulitnya robek, siripnya compang-camping, mata yang tadinya berkilau kini kosong, sebuah karpet kematian yang paradoksal, yang justru menjadi fondasi bagi ledakan kehidupan baru. Inilah akhir yang dramatis dari perjalanan epik yang baru saja mereka selesaikan dengan pengorbanan terbesar. Namun, kisah mereka tidak dimulai dengan kematian, melainkan dengan kehidupan yang rapuh. Beberapa bulan sebelumnya, dari ribuan telur berwarna oranye kemerahan yang tersembunyi di dalam red atau sarang galian di kerikil, menetas larva kecil bernama alevin. Buta dan tak berdaya, mereka bersembunyi di sela-sela kerikil, bertahan hidup hanya dari kantong kuning telur yang melekat di perutnya. Perlahan-lahan, kuning telur itu habis terserap. Saat itulah, dengan keberanian pertama mereka, alevin-alevin mungil itu mulai menyembul keluar dari perlindungan kerikil. Mereka telah berubah menjadi fry atau benih, ikan salmon kecil sepanjang jari kelingking, yang harus segera belajar bertahan hidup di dunia yang penuh bahaya. Sungai yang tampaknya tenang adalah medan pertempuran yang kejam bagi para fry. Arus yang deras bisa menyapu mereka jauh. Burung pemangsa seperti bangau dan kingfisher mengintai dari atas. Ikan predator seperti trout besar bersembunyi di balik batu dan bayangan. Setiap hari adalah ujian ketangkasan dan keberuntungan. Untuk bertahan, fry harus tumbuh cepat. Mereka giat memakan serangga air kecil, larva, dan plankton. Mereka belajar berenang melawan arus, bersembunyi dengan cepat, dan membentuk kelompok kecil untuk mengurangi risiko dimangsa. Bulan-bulan berlalu, dan mereka berubah menjadi par. Remaja salmon yang ditandai dengan bintik-bintik gelap dan garis-garis samar di tubuhnya, kamuflase sempurna di dasar sungai berkerikil. Par menghabiskan waktu bertahun-tahun, bisa 1-5 tahun tergantung spesies dan lingkungan, di sungai asalnya. Mereka menjelajahi wilayahnya, menguatkan otot, dan menyempurnakan insting bertahan hidup. Selama fase ini, sesuatu yang ajaib mulai terjadi di dalam diri mereka. Sungai ini bukan sekadar rumah. Ia menorehkan memori kimiawi yang mendalam ke dalam sel-sel mereka. Aroma unik air sungai itu, komposisi mineralnya, bahkan mungkin medan magnet bumi di tempat itu, terukir dalam ingatan biologis mereka. Memori ini akan menjadi peta pulang mereka yang vital, kunci untuk menemukan jalan kembali dari samudera luas yang akan mereka jelajahi. Tapi mengapa mereka harus pergi? Sungai yang memberi mereka kehidupan juga membatasi pertumbuhan. Sumber makanan terbatas. Untuk mencapai ukuran dewasa yang memungkinkan mereka bereproduksi dan menyelesaikan misi terakhirnya, mereka harus mencari lahan makan yang jauh lebih kaya. Panggilan samudera pun tak terelakkan. Tibalah saat transformasi dramatis. Sebagai par mendekati waktu migrasi, tubuh mereka mengalami perubahan radikal yang disebut smoltifikasi. Warna kamuflase gelap mereka memudar, digantikan oleh warna perak mengkilap yang membantu menyamarkan mereka di perairan terbuka. Sel-sel insangnya berubah untuk bisa mengatur keseimbangan garam di air laut. Seluruh fisiologi mereka dibangun ulang untuk kehidupan di laut. Mereka kini adalah smolt, petualang laut yang siap bertarung. Dengan arus yang membantu atau dengan renangan kuat, kawanan ikan perak kecil ini memulai perjalanan hilir sungai, menuju muara di mana air tawar dan air asin bertemu dalam tarian yang kompleks. Apa yang menanti mereka di lautan biru yang tak berujung? Mereka menjelajahi ribuan mil laut, mengikuti arus yang kaya nutrisi, berkelompok dalam jumlah besar untuk perlindungan dan efisiensi mencari makan. Beberapa spesies, seperti salmon chinook, raja, dan soke merah, berenang hingga ke perairan dingin Alaska atau bahkan Rusia. Hidup mereka sekarang adalah siklus makan, tumbuh, dan menghindari pemangsa yang lebih besar. Selama bertahun-tahun di laut, biasanya 1-7 tahun, tergantung spesies dan ketersediaan makanan, insting yang lebih dalam mulai menggeliat. Panggilan untuk kembali, untuk bereproduksi, menjadi semakin kuat dan tak terbendung. Saat kematangan seksual tercapai, perubahan besar kembali terjadi.
Inilah saat memori kimiawi yang terukir sejak kecil menjadi penuntun mereka. Mereka mulai merasakan aroma samar dari tanah air mereka, merasakan medan magnet yang familiar. Seperti jarum kompas yang tertarik ke kutub, mereka mengarahkan diri ke arah daratan, ke muara sungai yang benar. Dengan tekad baja dan mengandalkan peta kimiawi dalam darahnya, kawanan salmon dewasa yang berwarna-warni ini berbalik arah, meninggalkan kelimpahan laut, menuju sungai yang mengalir deras dan penuh rintangan. Akankah peta kuno dalam diri mereka cukup akurat untuk memandu pulang melalui samudera luas? Perjalanan pulang adalah maraton ekstrim. Mereka harus berenang melawan arus sungai yang kuat, seringkali selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, tanpa makan sama sekali. Hanya mengandalkan cadangan lemak dan otot yang dibangun selama tahun-tahun di laut. Rintangan fisik sungai luar biasa. Jeram yang menggelegar memuntahkan air putih membutuhkan lompatan akrobatik dan tenaga luar biasa. Air terjun tinggi menjadi tantangan maut yang hanya bisa didaki dengan lompatan berulang kali, seringkali gagal dan jatuh ke bawah. Banyak yang terluka parah dalam usaha ini. Ancaman pemangsa juga meningkat pesat. Beruang grizzly dan hitam yang lapar berkumpul di tepi jeram dan air terjun, dengan mudah menyambar ikan yang melompat atau yang kelelahan terdampar di air dangkal. Elang dan burung pemangsa lainnya mengintai dari udara. Manusia dengan tombak atau jaring juga menjadi ancaman di beberapa tempat. Sesampainya di tempat pemijahan, ritual terakhir pun dimulai. Betina, dengan menggunakan ekornya yang kuat, menggali lubang sarang, red, di dasar kerikil yang berarus cukup deras untuk menyediakan oksigen bagi telur. Ini adalah kerja keras yang menguras sisa tenaganya. Jantan saling bersaing sengit untuk hak membuahi. Mereka mengejar, menabrak, dan menggigit satu sama lain. Hanya jantan yang paling kuat dan agresif yang akan mendapat kesempatan mendekati betina saat dia melepaskan telurnya yang berwarna oranye terang ke dalam red. Begitu telur dikeluarkan, jantan pemenang segera melepaskan sperma, milk, untuk membuahinya. Proses ini bisa diulang dengan jantan lain, atau dengan betina yang sama membuat beberapa red. Setelah dibuahi, betina dengan hati-hati menutupi telur-telur berharga itu dengan kerikil untuk melindunginya dari pemangsa dan arus. Dalam beberapa hari, kadang hanya jam, setelah pemijahan, keajaiban kehidupan yang mereka mulai berakhir dengan cepat. Sistem kekebalan tubuh mereka yang sudah terkuras habis selama perjalanan dan pemijahan membuat mereka rentan terhadap jamur dan penyakit. Luka-luka parah akibat perjalanan dan perkelahian menjadi infeksi. Mereka berhenti berenang, terhanyut pelan, atau terdampar di tepi sungai. Warna cerah mereka memudar menjadi abu-abu kusam. Satu persatu, tubuh perkasa yang pernah menjelajahi samudera itu mulai mati dan membusuk. Sementara itu, di bawah tumpukan kerikil yang dilindungi dengan baik, telur-telur yang telah dibuahi mulai berkembang. Embrio kecil tumbuh dalam perlindungan red sepanjang musim dingin. Saat musim semi tiba dan air menghangat, telur-telur itu menetas, mengeluarkan alevin kecil yang masih bersembunyi di kerikil, hidup dari kantong kuning telur mereka. Dan begitu kantong kuning telur habis, alevin-alevin mungil itu akan menyembul keluar sebagai FRY, memulai siklus epik yang sama sekali lagi. Bertahan di sungai, bermetamorfosis menjadi smolt, bermigrasi ke lautan luas untuk tumbuh besar, lalu suatu hari nanti, terdorong oleh panggilan purba dan peta kimiawi yang ajaib dalam darah mereka, untuk berjuang mati-matian melawan arus, melompati air terjun, menghindari cakar beruang dan kail manusia, pulang ke tempat mereka pertama kali melihat dunia. Demi mengulangi pengorbanan terbesar untuk melahirkan generasi baru. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komennya. Video hewan apa lagi yang akan kita bahas di episode selanjutnya? Terima kasih sudah menonton.